Alkisah, di suatu daerah di Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah Alkisah, di suatu daerah di Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah kerabat dari Nabi Musa. Qorun adalah orang yang sangat miskin. Qorun sangat kesulitan memberi makan keluarganya, sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar ayah. Iya nak, sabar ya. Insya Allah kita akan segera mendapat makanan. Sayang, nanti ayah akan membawakan makanan untukmu ya. Begitulah keseharian dari Qorun. Namun demikian, Qorun sangat taat beribadah. Ia senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan Qorun dapat membaca kitab Taurat dengan sangat indah. Sampai suatu ketika Nabi Musa mengunjungi Qorun. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Oh, ternyata engkau saudaraku Nabiullah Musa. Ada apa gerangan engkau mengunjungiku? Wahai saudaraku, aku mengunjungimu karena ingin tahu kabarmu. Seperti yang kau ketahui, kami hidup dalam kekurangan. Seringkali kami tidak memiliki makanan sama sekali. Kami juga tidak memiliki sepeser pun uang. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Begitulah Qorun berkeluh kesah kepada Nabi Musa, hingga saudaranya itu merasa iba dan berdoa. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Qorun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu. Kabulkanlah doaku, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajari Qorun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Qorun menekuni yang diajarkan Nabi Musa hingga membuahkan hasil. Wahai Qorun, indah sekali gelang ini. Berapa harganya? Pilihan yang tepat. Harganya 4 keping emas saja. Kalau cincin ini berapa harganya? Pilihan yang tepat. Harganya 2 keping emas saja. Wah, indah sekali perhiasan buatanmu Qorun. Penilaian yang tepat. Terima kasih. Baiklah, aku mau gelang yang ini. Aku juga mau cincin yang ini. Bayar dulu nona-nona. Bagaimana sih kalian? Keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Qorun. Qorun akhirnya menjadi orang yang kaya raya.
yang berlimpah. Namun, semenjak menjadi orang kaya, Qarun jauh dari Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya, sombong, dan ria. Bahkan, ia menzalimi orang lain untuk memperkaya dirinya. Maafkan saya, Tuan. Saya belum mampu membayar. Berilah waktu lagi, Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini, rumahmu akan aku sita. Kasihani saya, Tuan. Saya dan keluarga saya tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Bayarlah minggu depan. Tetapi rumahmu itu hanya seharga bunga pinjamannya saja. Jangan, Tuan. Saya mohon, jangan. Jangan. Tuan. Suatu ketika datanglah utusan Nabi Musa ke istana Qarun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata engkau. Ada apa gerangan kemari? Begini Qarun, kami diminta Nabi Allah Musa untuk mendatangi orang kaya seperti engkau. Ada apa? Allah telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu. Aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis padaku. Tetapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Wahai Qarun, tidakkah kau ingat bahwa kau jadi seperti ini karena Allah mengabulkan doa Nabi Musa? Doa Musa. Omong kosong. Aku mengumpulkan hartaku yang melimpah ini dengan kerja keras dan kehebatanku. Wahai Qarun, jangan terlalu bangga kepada yang kau miliki sekarang. Ingatlah kepada Allah. Tidak ada sekeping emas pun untuk kalian. Pergi. Qarun semakin sombong dan membanggakan diri. Seringkali ia keluar istananya mengenakan pakaian mewah dan dikawal oleh pengawal perkasa yang membawa kunci-kunci gudang hartanya. Sungguh berat kunci Tuan Qarun. Ini mah tidak seberapa dibanding beban hidup. Beban hidup bukan masalah, asalkan bukan beban keluarga. Oh iya. Lihatlah Qarun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah dan perhiasan yang ia kenakan sangat mewah. Benar saudaraku, namun sayangnya ia sangat sombong. Ia telah lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Assalamualaikum Qarun. Musa, waalaikumsalam. Ada apa saudaraku? Wahai Qarun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombonganmu dan tunaikanlah zakat. Aku menasihatimu karena aku saudaramu dan utusan Allah. Ingatlah masa lalumu. Jangan membicarakan masa laluku. Hal ini tidak ada urusannya kepada Allah. Astagfirullah, berani sekali dia ngomong seperti itu. Qarun berani sekali. Dulu utusanmu datang kepadaku. Sekarang kau meminta hal yang sama. Aku tidak sudi. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Astagfirullah, istighfar Qarun, istighfar. Aku curiga lama-lama kau akan mengambil seluruh hartaku yang sudah kukumpulkan dengan kehebatanku. Ayo kita pergi, jangan hiraukan Musa. Berani sekali. Kesurupan apa sih Qarun itu? Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Qarun masih berlanjut sampai suatu ketika datanglah azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan harta-harta Qarun berguncang hebat. Terjadi gempa bumi, Tuan. Kita harus menyelamatkan diri. Bagaimana dengan harta-hartaku? Tolong selamatkan harta-hartaku. Hartaku. Tidak.
itulah kisah Qarun yang ditenggelamkan beserta harta-hartanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Qarun, di antaranya jangan jadi orang yang suka membanggakan diri. Karena sesungguhnya dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik di dunia karena amal baik kita di dunia dapat menjadi penolong kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Pemeran drama Harta Qarun. Rafli sebagai Qarun, Jihan sebagai istri Qarun, Vero sebagai anak Qarun, Mirza sebagai Nabi Musa, Jevina, Anya, dan Zahira sebagai nona-nona Mesir, Meisha dan Naila sebagai warga, Sunan dan Fadli sebagai utusan Nabi Musa, Akmal sebagai orang miskin, Al-Khalifi, Mika, dan Salman sebagai pengawal Qarun, dan saya Hilya sebagai narator.